Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Ferdiman dan rekan saya. Saya Asti Nurfadila. Saya Altin Fakiratun Nisa. Saya Eka Nurul Hikmah. Saya Armi. Saya Almadianti. Pada video kali ini kami mendapat materi mengenai epidemiologi penyakit tropis. Nah, pada penyakit epidemiologi tropis terdapat 3 infeksi utama. Yang pertama ada HIV, kemudian ada malaria, kemudian ada tuberkulosis. Nah, kami di kesempatan kali ini akan mengangkat topik utama yaitu tuberkulosis. Simak video berikut ini. Definisi tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru. Salah satu faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian TB adalah kondisi lingkungan rumah seperti pencahayaan, kelembapan, kepadatan hunian, serta faktor perilaku seperti kebiasaan membuka jendela dan kebiasaan merokok. Negara Indonesia termaksud urutan ketiga dengan penderita terbanyak di Asia selain Cina dan India. Untuk itulah Departemen Kesehatan Republik Indonesia sedang merencanakan Indonesia bebas penyakit tuberkulosis paru pada tahun 2030. Penyakit paru tuberkulosis adalah salah satu penyakit menular yang banyak diderita oleh masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh karena infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Pada umumnya kuman ini menyerang paru-paru dan juga organ tubuh manusia lainnya berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014. Untuk epidemiologi TB secara global pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC atau dalam kurung CE 8,8 juta sampai 12 juta yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk di 5 negara dengan insiden kasus tertinggi yaitu pertama India, Indonesia, Cina, Filipina, hingga Pakistan. Untuk di samping saya ini merupakan salah satu gambar estimasi kasus TB di dunia menurut sumber WHO pada tahun 2017. Nah, menurut WHO mendefinisikan negara dengan beban high atau tinggi itu untuk TBC berdasarkan 3 indikator. Yang pertama TBC, yang kedua TBC atau HIV, dan yang ketiga itu MDR TBC yang terdapat 48 negara yang masuk dalam daftar tersebut. Salah satu negara yang terdapat masuk dalam salah satu daftar yang saya sudah sebutkan tadi itu adalah atau keduanya bahkan bisa masuk dalam ketiganya yaitu Indonesia bersama 13 negara lainnya masuk ke dalam daftar HBC untuk ketiga indikator tersebut. Indonesia memiliki permasalahan besar dalam menghadapi penyakit TBC dan jumlah kasus TBC di Mei 2018 berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru TBC tahun 2017 pada laki-laki yaitu 1,4 kali lebih besar dibandingkan pada prevalensi atau perempuan. Nah, bahkan berdasarkan survei prevalensi tuberkulosis, prevalensi pada laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Hal ini terjadi kemungkinan karena laki-laki lebih terpapar pada faktor resiko TBC misalnya merokok dan hingga kurangnya ketidakpatuhan meminum obat. Secara umum, sifat kuman Mycobacterium tuberculosis ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk batang dengan panjang 1 sampai dengan 10 mikron, lebar 0,2 sampai dengan 0,6 mikron. 2. Bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Zilk-Nielsen. Berbentuk batang berwarna merah. Kemudian, memerlukan media khusus untuk biarkan antara lain Lowenstein-Jansen atau Ogawa. Tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari, dan sinar ultraviolet. Paparan langsung terhadap sinar ultraviolet sebagian besar, kuman akan mati dalam waktu beberapa menit. Dalam dahak pada suhu antara 30 sampai dengan 37 derajat Celcius akan mati dalam waktu lebih kurang 1 minggu. Yang terakhir itu ada kuman dapat bersifat dorman.
Sumber penularan adalah pasien TB, terutama pasien yang mengandung kuman TB dalam dahaknya. Pada waktu batuk atau bersin, pasien ini menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Infeksi akan terjadi apabila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak yang mengandung kuman sebanyak 0 sampai dengan 3.500 mTB, sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak 4.500 sampai dengan 1 juta mTB. Terdapat 4 tahapan perjalanan alamiah penyakit. Tahapan pertama meliputi tahapan paparan, infeksi, kemudian menderita sakit dan juga meninggal dunia. Bagaimana cara pencegahan tuberkulosis? Nah, adapun tujuan dari pencegahan tuberkulosis ini yang pertama yaitu untuk menyembuhkan para penderita tuberkulosis, yang kedua yaitu mencegah kematian, yang ketiga yaitu mencegah kekambuhan, yang keempat yaitu untuk menurunkan tingkat penularan tuberkulosis. Adapun cara-cara pencegahan dari tuberkulosis, yang pertama yaitu saat batuk seharusnya kita harus menutupi mulut, dan apabila batuk lebih dari 3 kali dalam 1 minggu kita harus segera ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Yang kedua yaitu saat kita batuk kita harus memalingkan muka dari orang lain supaya batuk kita tidak mengenai orang lain, atau kita bisa menggunakan masker. Yang ketiga yaitu untuk membuang ludah kita seharusnya menyiapkan suatu wadah tertutup, dan apabila ludahnya tercampur dengan darah seharusnya kita harus segera membawa ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Yang keempat yaitu kita harus mencuci peralatan makan dan minuman kita sampai bersih setelah kita menggunakan oleh penderita TBC tersebut. Nah, untuk bagi bayi yang baru lahir dan juga anak-anak seharusnya segera diimunisasi dengan vaksin BCG, karena vaksin tersebut akan memberikan perlindungan yang amat bagus untuk bayi atau anak tersebut. Perilaku dan pencegahan serta pengendalian penyakit tuberkulosis yang baik dan benar adalah ketika para penderita tuberkulosis ini sudah mengetahui apa itu tentang penyakit tuberkulosis, serta kita akan melakukan pencegahan perilaku dan juga pengendalian penyakit tuberkulosis. Misalnya kita akan memberitahukan bagaimana cara PHBS atau pola hidup sehat, kita akan memberitahukan makan makanan apa saja yang bergizi, tidak boleh merokok, terus perilaku etika batuk di depan umum bagaimana, serta cara membuang dahak yang benar, serta bagaimana kepatuhan dalam meminum obat. Diagnosis TB ditetapkan berdasarkan keluhan, hasil anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda TB yang meliputi yang pertama itu gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari 1 bulan. Pada pasien dengan HIV positif, batuk seringkali bukan merupakan gejala TB yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selama 2 minggu atau lebih. Yang kemudian gejala-gejala tersebut di atas tadi dapat dijumpai pula pada penyakit paru selain TB, seperti bronkitistis, bronkitis kronis, asma, kanker paru, dan lain-lain. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, maka setiap orang yang datang ke Fasiankes dengan gejala tersebut di atas dianggap sebagai seorang terduga pasien TB dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara mikroskopis secara langsung. Selain gejala tersebut, perlu dipertimbangkan pemeriksaan pada orang dengan faktor risiko seperti kontak erat dengan pasien TB, tinggal di daerah padat penduduk, wilayah kumuh, daerah pengungsian, dan orang yang bekerja dengan bahan kimia yang berisiko menimbulkan paparan infeksi paru. Pemeriksaan laboratorium pada penyakit tuberkulosis. Nah, pada pemeriksaan laboratorium ini meliputi pemeriksaan bakteriologi. Pada pemeriksaan bakteriologi ini terdapat beberapa pemeriksaan, diantaranya adalah pemeriksaan dahak mikroskopis langsung yang meliputi pemeriksaan sewaktu dan juga pemeriksaan dahak pagi. Nah, kemudian ada pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM-TB. Nah, pemeriksaan tes cepat molekuler dengan metode expert MTB atau RIF. Nah, kemudian ada pemeriksaan biakan. Pemeriksaan biakan dapat dilakukan dengan media padat seperti Lowenstein-Janssen dan media cair. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fototoraks dan juga pemeriksaan histopatologi pada kasus yang dicurigai tuberkulosis.
Nah, kemudian ada pemeriksaan uji kepekaan obat. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan ada tidaknya resistensi MTB terhadap OAT. Tujuan pengobatan tuberkulosis yaitu yang pertama menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup. Yang kedua mencegah terjadinya kematian oleh karena tuberkulosis atau dampak buruk selanjutnya. Yang ketiga mencegah terjadinya kekambuhan tuberkulosis. Yang keempat menurunkan resiko penularan tuberkulosis dan yang terakhir mencegah terjadinya dan penularan tuberkulosis resisten obat. Selanjutnya ada prinsip pengobatan tuberkulosis. Obat anti-tuberkulosis atau OAT adalah komponen terpenting dalam pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis merupakan salah satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut kuman tuberkulosis. Pengobatan yang adekuat harus memenuhi prinsip. Yang pertama, pengobatan diberikan dalam bentuk panduan OAT yang tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Dan yang kedua, diberikan dalam dosis yang tepat. Selanjutnya, ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO atau pengawas menelan obat sampai selesai pengobatan. Yang keempat, pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap awal serta tahap lanjutan sebagai pengobatan yang adekuat untuk mencegah kekambuhan. Selanjutnya ada tahapan pengobatan TB. Pengobatan TB harus selalu meliputi pengobatan tahap awal dan tahap lanjutan. Yang dengan maksud yang pertama tahap awal, yaitu pengobatan diberikan setiap hari. Panduan pengobatan pada tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru harus diberikan selama 2 bulan. Pada umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit. Daya penularan sudah sangat menurun serta pengobatan selama 2 minggu pertama. Yang kedua yaitu tahap lanjutan. Pengobatan tahap lanjutan bertujuan membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada dalam tubuh, khususnya kuman persister, sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Baik,
itulah dia video kami mengenai epidemiologi penyakit tropis dengan topik tuberkulosis. Terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi